Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat selalu ya. Sebelum belajar jangan lupa berdoa dulu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 9 Subtema 2 Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia. Pembelajaran 2. Selamat belajar. Berikut tujuan pembelajaran kita hari ini. Melihat potensi sumber daya alam sedemikian melimpahnya, membuat kita semakin cinta terhadap tanah air. Kesadaran akan rasa cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara, salah satunya melalui kesenian, misalnya seni musik dan lagu. Sekarang pelajarilah salah satu lagu wajib berikut. Pelajari irama dan tempo lagunya bersama teman kelompokmu. Berlatihlah terus sampai kamu bisa menyanyikan secara padu lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sud. Anak, tahukah kalian bahwasannya cinta tanah air juga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Salah satunya adalah dengan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Lalu, apa saja hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Yuk, kita bahas satu persatu. Kewajiban warga negara diantaranya adalah menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Caranya dengan menaati peraturan dari pemerintah. Jika kita menaatinya, maka roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik, serta cita-cita bangsa dan negara akan mudah tercapai. Hukum bertujuan agar keadilan dan ketertiban dapat tercapai. Selain itu, untuk mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab itu, setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Kewajiban selanjutnya adalah menjaga kelestarian lingkungan sekitar, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan, rutin melakukan kegiatan kerja bakti, melakukan reboisasi, dan tidak melakukan perburuan liar. Selanjutnya adalah membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan, berkaitan dengan pendapatan, kepemilikan, dan harga beli barang. Kesadaran untuk membayar pajak berarti telah ikut serta menyukseskan pembangunan bangsa dan negara. Kewajiban selanjutnya adalah mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah telah menetapkan pendidikan dasar 12 tahun. Setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Tujuan pendidikan adalah agar dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, jika kamu mengikuti pendidikan dasar, berarti kamu telah ikut mewujudkan tujuan nasional. Adapun hak warga negara diantaranya adalah menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Persamaan kedudukan warga negara juga berlaku dalam pemerintahan. Setiap warga negara yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan bidang pemerintahan yang dibutuhkan berhak menjabat dan menduduki kedudukan dalam pemerintahan. Hak berikutnya adalah hak mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan pendapat adalah hak setiap warga negara. Pendapat yang disampaikan haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat menghasut atau provokatif. Untuk menyampaikan pendapat dapat dilakukan melalui musyawarah atau media cetak. Berikutnya adalah hak beragama dan beribadah. Negara Indonesia mengakui secara resmi 6 agama, yakni Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Selain itu, berkembang juga beberapa aliran kepercayaan. Kita dapat memeluk agama dan beribadah sesuai agama kita masing-masing. Selain itu, kita harus saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama yang berbeda. Berikutnya adalah hak membela negara. Dapat dilakukan dalam bidang olahraga, menjadi duta kesenian, atau mengikuti lomba iptek internasional. Mereka harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Mereka berjuang untuk menjadi yang terbaik agar mengharumkan nama bangsa dan sejajar dengan negara lain.
mendapat pendidikan yang layak. Sekolah merupakan salah satu media pendidikan bagi setiap warga negara. Dengan bersekolah, setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Sekarang ini banyak program pemerintah untuk mendukung pendidikan bagi setiap warga negara, seperti membangun gedung-gedung sekolah, membuat program sekolah gratis, melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Selanjutnya adalah hak mengembangkan kebudayaan yang dapat dilakukan melalui festival kebudayaan dengan tujuan agar kebudayaan di Indonesia tetap terpelihara dan lestari. Dan yang terakhir adalah hak menikmati kekayaan alam. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan semaksimal mungkin demi kemakmuran rakyat. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Hasil pengolahan alam tersebut digunakan kembali untuk membiayai berbagai pembangunan, misalnya pembangunan jalan sekolah. Dengan demikian, rakyat dapat merasakan nikmatnya hasil kekayaan alam. Nah, sekarang kamu telah mengetahui hak dan kewajibanmu sebagai warga masyarakat. Sekarang, buatlah daftar yang memuat pelaksanaan hak dan kewajibanmu sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, tuliskan pada tabel berikut ini. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat dan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sukses untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.